Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. I could not do without thee. I could not do without thee, O Savior of the Lord, whose wondrous love leading me as such tremendous call. Thy righteousness, thy pardon, thy precious blood must be my only hope and comfort, my glory and my plea. I could not do without thee, I cannot stand alone. I have no strength or goodness, no wisdom on my own. But thou, beloved Savior, art all in all to me, and weakness will be power if leaning hard on thee. I could not do without thee, no other friend can ring. Thus be stranded, longing, interpreting each need. No human heart could enter each dimly set soul mine, and soothe and hush and calm it, oh blessed the Lord thine. I could not do without thee, for years of fleeting fade, and soon in solemn loneliness the river must be passed. But thou wilt never leave me, and though the waves roar high, I know thou wilt be near me and whisper, it is I. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 또 이제 함께 모여서 주님께 예배드리기 위해 나왔습니다. 하나님, 저희 예배를 기쁘게 받아주시고 흠양하여 주시고 이 자리에 함께하여 주시길 원합니다. 이 자리에 함께 우리 이블라뜨나 아공 리아나, 이브요하나 헬다, 바파게레사, 이브니커 엘소, 이보민 사랑 저까지 우리 페브리카 기억하여 주시옵소서. 그 외에 또 함께한 모든 이들 기억하여 주시고 붙들어 주시고 함께해 주시고 인도해 주시기 원합니다. 지금 성령 충만함으로 채워 주시옵소서. 오늘 저희가 하나님 말씀 앞에 섭니다. 이 하나님의 말씀을 듣고 이해할 수 있도록 도와주셨고, 또 이 말씀대로 저희가 또 한 주간 살아갈 수 있도록 붙들어 주시길 원합니다. 늘 함께 해주시고 인도해 주심에 주님 너무나 감사드립니다. 제가 또 하나님 말씀을 전할 때 저러다 오르나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵고, 성령 충만함을 채우셔서 아버지, 제가 성령의 사람이 될 수 있도록 아버지 이 하나님의 말씀을 우리 성도님들에게 잘 전달할 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 해주시면 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC. Setiap hari saya berdoa. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah minggu keempat pada bulan Juli 2022. Puji Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Minggu pertama bulan Agustus, tanggal 7 bulan Agustus, kita akan beribadah secara offline di Antioch Community Church. Jam 9 ada sekolah minggu, jam 10 ada ibadah ACC. Pertama-tama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini, Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Sebelum melanjutkan dengan doktrin Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya mengingat kembali pendekatan holistik kita terhadap doktrin Alkitabiah. Dalam pembelajaran kita sejauh ini, kita telah menyadari pentingnya fakta bahwa setiap doktrin menggunakan doktrin berikutnya. Ketika Anda bicara dengan seseorang yang ingin tahu apa itu kekristenan, dan Anda akan melihat bahwa ini penting. Seperti yang Petrus katakan, untuk membantu semua orang, Anda harus mempelajari doktrin-doktrin Alkitabiah ini sehingga Anda dapat selalu dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Anda perlu tahu dan Anda harus bisa melihat lebih dekat. Akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan ini jika kita mengetahui urutan logis di mana kita dapat menyatakan dan menyajikan doktrin. Jika Anda tidak suka mendekati subjek dengan cara ini, pertimbangkan. Ada banyak orang di dunia ini yang menjalani kehidupan yang layak, tetapi masih menghadapi masalah dan kebingungan. Orang-orang ini bekerja dalam banyak cara untuk memecahkan masalah mereka melalui filsafat atau pemikiran rasional. Tetapi setiap orang yang jujur harus mengakui bahwa metode ini tidak dapat memahami atau memecahkan masalah kita. Saya setuju dengan ahli matematika dan filsuf besar Francis Blair Pascal. Pencapaian terbesar dari akal adalah menunjukkan kepada kita batasannya. Jika kita tidak memulai seperti Pascal, kita akan ditinggalkan sendirian, melava dalam kegelapan, dan masyarakat modern bahkan tidak akan tahu kemana mereka akan pergi. Para filsuf dan guru yang jujur mengakui hal ini. Apa jawaban yang harus kita berikan? Jawaban kami adalah bahwa kami membutuhkan cahaya dari tempat lain. Dan kami mengklaim kami memiliki cahaya itu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1:21, dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Manusia selalu sadar akan keberadaan Tuhan, tetapi Tuhan dengan sukarela menyatakan dirinya karena kita tidak dapat menjangkaunya dengan pikiran dan akal kita. Kita melihat wahyu itu dalam secara alam dan penciptaan. Meskipun dalam beberapa hal wahyu alam terlihat jelas oleh semua orang Kristen, Tuhan tidak berbicara dengan jelas dengan cara ini. Dalam belas kasihannya yang tak terbatas, Tuhan telah memberi manusia lebih dari sekadar wahyu di alam sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang kami klaim adalah bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan karena itu masalah otoritas. Kami mengklaim segala sesuatu dari Alkitab dan Alkitab adalah firman Tuhan. Kita tidak dapat menemukan makna apapun selain dari apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Jadi Alkitab adalah titik awal kami. Semua pengetahuan tentang doktrin diperoleh dari Alkitab. Doktrin bukanlah sesuatu yang kita pikirkan. Itu adalah apa yang Alkitab ajarkan. Dengan mengingat hal ini,
marilah kita sekarang kembali ke titik sentral agung dari semua wahyu, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, setelah kita belajar tentang pribadi Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pelayanannya. Penting untuk berurusan dengan kepribadian terlebih dahulu. Karena kita tidak akan pernah bisa memahami pekerjaan Tuhan sampai kita mengetahui siapa Dia. Ketika kita membaca Injil, kita sering menemukan bahwa ketika Tuhan kita mengajarkan tentang kematiannya, anehnya, para murid tidak memahaminya. Murid-murid tidak mengerti Yesus dan bingung dan kesal ketika Dia berbicara tentang kebangkitannya. Mereka tidak memahami ajaran itu. Mengapa? Tepat sebelum Dia meninggal, Tuhan kita berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Mengapa Dia tidak memberitahu semuanya sekaligus? Karena sama sekali tidak mungkin untuk memahami pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sampai kita mengetahui siapa Dia. Hanya dengan mengetahui siapa Tuhan itu, kita dapat mulai memahami ajaran tentang kematian dan korban tebusan Tuhan kita, yang sekarang sedang kita coba cari tahu. Sekarang mari kita lihat apa yang Kristus lakukan. Hal ini ditetapkan di beberapa tempat dalam Alkitab. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ketika kita melihat ajaran tentang kejatuhan dan konsekuensinya, kita menunjukkan bahwa dua hal penting diperlukan. Ini adalah rekonsiliasi dengan Tuhan dan pemulihan ke keadaan sebelum kejatuhan dengan Adam. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus adalah pekerjaan rekonsiliasi dan pemulihan. Tuhan datang ke dunia secara khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sekarang kita akan menemukan Kristus sang perantara, persis apa yang Dia lakukan dan bagaimana Dia melakukannya, dan bagaimana Dia menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Pelayanan Kristus memiliki 3 fungsi. Orang-orang selalu menyadari fakta ini dan telah mengajarkannya seperti itu. Kristus adalah Nabi, Imam, dan Raja. Nabi, Imam, dan Raja. Dinubuatkan bahwa kita harus mempertimbangkan Kristus dalam semua hal ini. Tentu saja, setiap pekerjaan juga mencakup pekerjaan lain pada waktu yang sama. Artinya, Kristus adalah seorang nabi imam, seorang nabi kerajaan, seorang imam kenabian, seorang imam kerajaan, seorang raja kenabian, dan seorang raja imaman. Ajaran Alkitab yang jelas adalah bahwa Yesus Kristus adalah satu dan kita tidak dapat membaginya. Tetapi Dia memenuhi ketiga fungsi ini dalam pekerjaan perantara dan penebusnya. Fakta ini harus kita sadari. Sangat mudah untuk melihat mengapa Yesus Kristus harus melakukan 3 fungsi. Kita membutuhkan para nabi karena kita perlu dibebaskan dan diselamatkan dari ketidaktahuan kita akan dosa. Saat kami memeriksa doktrin kejatuhan dan konsekuensinya, kami menemukan bahwa orang-orang telah jatuh ke dalam keadaan ketidaktahuan. Rasul Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan,
Ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 ayat 17 sampai 18 menggambarkan keadaan yang menyedihkan dari manusia yang berdosa. Yesaya 9 ayat 2 mengatakan, barang bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Seperti yang akan kita lihat, deskripsi ini tidak ada habisnya. Kita membutuhkan Kristus sang Nabi untuk dibebaskan dari ketidaktahuan akan dosa. Kita juga perlu dibebaskan dari tanggung jawab karena dosa. Jadi kita membutuhkan seorang imam. Karena tanggung jawab terhadap dosa kita membutuhkan seseorang untuk datang ke hadapan Tuhan atas nama kita. Jadi Kristus harus mengambil fungsi seorang imam. Tentu saja kita harus dibebaskan dari kuasa dosa. Dan tentang ini Alkitab menggunakan ungkapan bahwa kita telah dibebaskan. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Ini hanya dapat dilakukan ketika Kristus bertindak sebagai Raja dengan kuasa dan keagungan. Hanya Kristus, Sang Raja, yang dapat membebaskan kita dan memindahkan kita ke kerajaan yang Dia kuasai dan menjadikan kita warga negara dari kerajaan itu. Anda dapat memikirkannya seperti ini. Kristus sebagai seorang nabi adalah representasi Tuhan bersama kita, berbicara atas nama Tuhan dan memberi kita firman dari Tuhan. Tetapi Kristus sebagai imam berbicara kepada Allah atas nama kita, mewakili kita di hadapan Tuhan sama pentingnya. Juga Kristus sebagai Raja adalah kepala yang mewakili kemanusiaan baru. Pandangan 3 kali lipat pada Tuhan kita dan pekerjaannya selalu tampak sangat bermanfaat dan berharga secara rohani. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami pekerjaan dan kemuliaan Tuhan selain ini. Seperti yang Anda ketahui, dalam Perjanjian Lama ada nabi, imam, dan raja. Dan fungsi-fungsi ini dimiliki oleh orang yang berbeda. Fakta bahwa pelayanan-pelayanan ini dipersatukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kemuliaan Tuhan. Saat kita melihat 3 fungsi dalam satu pribadi, kita menyadari betapa agung dan agungnya Tuhan kita yang terberkati. Sekarang mari kita melihat lebih dekat apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang nabi. Siapakah seorang nabi? Dalam Perjanjian Lama, seorang nabi selalu disebut abdi Allah, seorang utusan dari Allah, dan orang yang telah menerima firman dari Allah. Kita tidak dapat mengatasi masalah ini di sini, karena kita sudah melihatnya ketika berhadapan dengan masalah inspirasi. Nabi mengomunikasikan pesan yang dia terima dari Tuhan dalam berbagai cara. Terkadang itu disampaikan dalam keadaan ekstasi. Nabi tidak jelas tentang prosesnya, tetapi pesannya sangat jelas. Tuhan berkata kepadaku, atau firman Tuhan datang dalam mimpi, dapat dilihat. Oleh karena itu, seorang nabi dapat dikatakan sebagai seorang yang menerima dan menyampaikan pesan dari Tuhan untuk mengajar dan mencerahkan manusia. Ketika melihat fungsi kenabian, harus selalu diingat bahwa fungsinya tidak terbatas pada kenabian.
Kita cenderung menggunakan kata nubuat hanya dalam pengertian ini, tetapi bukan itu saja. Adalah tugas seorang nabi tidak hanya untuk melamarkan, tetapi juga berbicara sebagai seorang guru atau pemimpin. Para nabi perjanjian lama tidak hanya bernubuat. Catatan mereka berisi banyak teguran terhadap Israel. Selain bernubuat, Allah mengutus para nabi untuk memberikan peringatan, teguran, dan peringatan kepada manusia akan hukum dan janji-janji Allah. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa aspek-aspek ini sama pentingnya dengan nubuatan. Dalam kasus Tuhan kita, fungsi-fungsi ini juga menonjol. Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat bukti Alkitabiah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang nabi. Lihat Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat ini adalah salah satu teks Alkitabiah yang paling mendasar tentang siapa Tuhan kita. Dalam Injil, kita menemukan sebuah adegan di mana Tuhan kita tiba-tiba disebut sebagai nabi. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 14. Seluruh bangsa sedang menunggu nabi ini, seorang guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam khotbah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 26, Petrus mengutip Musa dari Ulangan 18 dan berkata, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Jadi ayat-ayat ini adalah nubuatan besar bahwa anak Allah, Juru Selamat dunia akan menjadi seorang nabi. Mari kita lihat lebih dekat. Tuhan kita juga mengaku sebagai seorang nabi. Tuhan kita menjawab beberapa dari mereka yang memperingatkan dia untuk tidak pergi ke Yerusalem dalam Lukas 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dia bernubuat bahwa dia akan mati di dekat Yerusalem. Semua nabi dilempari batu sampai mati di Yerusalem. Dalam Injil Yohanes, kita melihat Tuhan kita baru ulang kali mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia ajarkan berasal dari Allah. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Dalam Yohanes 8 ayat 26 dicatat, dia yang mengutus aku adalah benar, dan aku memberitahu dunia apa yang telah kudengar darinya. Arti dari kata-kata ini jelas. Tuhan kita sedang menyampaikan pesan itu kepada kita sebagai seorang nabi. Hal yang sama dicatat dalam Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Orang-orang telah mengetahui bahwa Tuhan adalah seorang nabi. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Matius 7 ayat 29. Dari kata-kata ini ada bukti kuat bahwa Tuhan kita adalah nabi yang dinubuatkan Musa. Kedua, bagaimana Tuhan kita memenuhi fungsi kenabian ini?
Pertama, Tuhan melakukan fungsi ini bahkan sebelum inkarnasi dan datang ke dunia ini. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Inilah doktrin Logos, yaitu Kristus, firman Allah yang memberi pengetahuan dan terang. Ada juga terang di dunia yang bukan Injil. Pikirkan secerca pencerahan moral dan intelektual umat manusia. Pikirkan kegelapan setan yang dikendalikan. Mereka berasal dari mana? Alkitab mengatakan bahwa terang dalam diri setiap orang yang dilahirkan kembali atau tidak berasal dari Allah dan Kristus. Semua terang datang dari Tuhan. Jika ini adalah kuliah teologi, kita bisa berbicara tentang doktrin anugerah umum di sini. Semua orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang hebat, seperti Shakespeare dan para ilmuwan hebat, diberdayakan melalui Kristus, firman yang menerangi semua. Tidak ada terang, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengertian yang terlepas dari Kristus. Seperti yang telah kita lihat, tidak dilakukan lagi Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan sebagai utusan perjanjian dalam perjanjian lama. Salah satu alasan dia datang sebagai utusan perjanjian adalah untuk mengajar dan memperingatkan. Bahkan sebelum inkarnasi, Kristus melakukan tugas kenabian. Dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesus Kristus disebut penasihat ajaib, yang berarti dia yang mengajar dan memberikan hikmat. Lebih khusus lagi, semua pengetahuan, semua terang dan instruksi, dan semua kuasa yang diberikan kepada para nabi berasal dari Kristus. Rasul Petrus menyebutkan hal ini ketika dia berbicara tentang para nabi sebelum Kristus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 1 Petrus 1 ayat 11. Kristus juga adalah Roh yang menerangi para nabi tentang Kristus sendiri. Ketika para nabi bernubuat, Kristus adalah nabi yang memberikan pesan kepada para nabi dan mengajar mereka. Kedua, setelah inkarnasinya, Yesus Kristus juga menjalankan tugas seorang nabi yang dipercayakan kepadanya di dunia ini. Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Apa itu cahaya? Yesus Kristus adalah terang, nabi dan dia yang datang untuk mengajar. John juga mencatat kata-kata berikut, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Yesus Kristus mengungkapkan terang dan memberi kita pengetahuan dan pelajaran tentang Allah yang belum pernah dilihat siapapun. Anak memproklamirkan Bapa dan mengungkapkan Bapa. Bagaimana Tuhan bertindak sebagai nabi di bumi? Semua ajaran yang diberikan oleh Tuhan dilakukan sebagai nabi. Segala sesuatu yang dia katakan tentang Allah Bapa, penjelasannya tentang hukum yang dia berikan dalam khotbah di bukit, penjelasannya tentang kasih dan rencana kemurahan Tuhan, dan penjelasannya tentang sifat dan pribadi Tuhan, melakukan adalah sebagian dari fungsi kenabian Tuhan Yesus. Di atas segalanya, Tuhan kita telah memberitahu kita tentang dirinya.
Semua hal ini sangat penting. Alasan saya menekankan hal ini adalah karena kita sering lupa bahwa keselamatan kita sebagian adalah dengan menerima pengetahuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita ini. Karena alasan inilah kita harus menyadari bahwa Injil ini berlaku bagi kita. Segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan berlaku bagi kita. Injil sangat penting bagi seorang Kristen dan hidupnya. Kristus bukan hanya imam kita, tetapi juga nabi kita. Dan Tuhan kita telah mengajari kita melalui kehidupan dan teladannya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 14 ayat 9. Tuhan sebenarnya berkata, "Lihatlah aku. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Yohanes 14 ayat 9. Dia berkata, "Lihat saja padaku dan kamu akan mengenal Tuhan." Seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21-22, kita harus hidup seperti Tuhan hidup dan mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tuhan telah meninggalkan teladan dengan menunjukkan kasih, kesabaran, dan semua atribut lainnya. Dan kita harus hidup sebagaimana Dia hidup. Dengan cara ini, Tuhan kita melakukan fungsi kenabian bahkan saat di bumi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Tuhan kita terus menjalankan fungsi kenabiannya setelah Dia meninggalkan bumi ini dan kembali ke surga, yaitu setelah Dia naik ke surga. Tuhan berkata, Dia akan berbicara melalui Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bicara tentang dirinya sendiri atau berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi akan diperintahkan apa yang harus Dia katakan. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengajar kita. Sama seperti Allah Anak tidak mengucapkan kata-katanya sendiri, tetapi kata-kata yang telah diterimanya dari Allah Bapa, Roh Kudus berbicara seperti yang diarahkan oleh Tuhan kita. Kita juga memiliki wahyu langsung oleh Roh Kudus. Dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 12. Dengan cara yang sama, gereja menerima wahyu ini. Dengan kata lain, semua kitab perjanjian baru dibimbing dan dikendalikan oleh Roh Kudus agar bebas dari kesalahan. Saat Ia membimbing gereja melalui Roh Kudus, Kristus masih berfungsi sebagai nabi. Tuhan membimbing gereja dalam pembentukan kanon perjanjian baru. Dengan membimbing kitab-kitab mana yang harus dimasukkan dalam kanon, Tuhan telah memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran, seperti yang dijanjikan. Tuhan kita menjalankan fungsi kenabian bahkan di dalam diri kita. Seperti yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 2, Tuhan masih mengajar kita hal-hal rohani melalui Roh Kudus. Akhirnya, Yesus Kristus akan terus melakukan fungsi kenabiannya sampai akhir, ketika Dia menetapkan kita tidak bercacat di hadapan Allah. Tuhan telah memberi kita kebenaran terakhir ini bahwa Dia akan melanjutkan tugas kenabian sampai kita melihat Dia, sampai kita berbagi kemuliaannya, kemuliaan yang Dia miliki bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Lihat Yohanes 17 ayat 24. Tuhan akan membimbing kita sampai kita melihat Tuhan dan melihat kemuliaan yang paling
diberkati. Alasan saya membahas masalah ini dengan sangat rinci adalah karena menurut saya ini adalah masalah yang sangat serius. Yohanes 3 ayat 19 mengatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dosa adalah kebodohan dan kegelapan. Tuhan berkata bahwa tidak ada alasan karena terang telah datang. Baca juga Yohanes 15 ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Firman Tuhan pada dasarnya, aku telah membawa terang. Sebelumnya mereka berada dalam kegelapan. Tetapi sekarang mereka tidak memiliki alasan untuk dosa-dosa mereka. Akhirnya, mari kita baca Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kita tidak dapat dan tidak boleh lupa bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita yang terberkati adalah seorang Nabi. Tuhan, Nabi, membawa cahaya dan pengetahuan yang tidak dimiliki dunia. Hanya Tuhan yang dapat menuntun kita kepada Tuhan dan memberi kita pengetahuan tentang Tuhan yang kita inginkan. Tuhan kitalah yang pada akhirnya membawa semua pengetahuan dan petunjuk kepada mereka yang tersesat dalam kegelapan, kebodohan, dan dosa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 예수님이 이 땅에서 행하셨던 세 가지 사역, 선지자와 제사장과 왕으로서의 사역 가운데서 특히 선지자로서의 예수님의 사역에 대해서 저희가 오늘 살펴보았습니다. 저에게 늘 말씀해 주시고 가르침을 주시고 깨닫게 해주시는 주님, 주님의 그 말씀과 가르침을 통해서 저희가 변화될 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 지금부터 성령님을 통해서 저에게 계속적으로 말씀하시는 주님, 주님 감사합니다. 저희와 늘 함께 하시고 인도해 주시고 붙들어 주셔서 주님 감사합니다. 저희가 주님께 붙들려 있기를 원합니다. 그 십자가에 붙들려 있기를 원합니다. 아버지 저희 한 사람 한 사람 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 말씀 붙들고 또 한 주간 살아가기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Saya minta doa untuk Bapak Marcel dan Ibu Jenny, misioneri ACC. Sekarang kita harus berdoa untuk misioneri ketiga dan keempat. BC Misi Antioch Community Church adalah kita akan kirim 100 misioneri ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja dalam wilayah Sunda. Amin. Haleluya. Ini penting. Waktu perenungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab minimum 2 pasal dan kita harus berdoa setiap hari minimum 30 menit. Saya minta doa untuk KBKD, kursus bahasa Korea di Depok. KBKD izin operasional. Kita harus mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan bulan Agustus, awal bulan Agustus, KBKD mulai. Siswa harus mendaftar. Sampai sekarang tidak ada siswa. 5 guru sudah siap untuk mengajar mereka, tapi siswanya belum ada. Jadi kita harus berdoa untuk izin operasional KBKD dan siswa KBKD. Minggu pertama, tanggal 7 bulan Agustus, ada sekolah minggu jam 9 dan ada ibadah offline, ibadah ACC offline jam 10 pagi. Tolong hadir. Saya berharap semua anggota akan hadir dan orang yang baru akan hadir. Banyak orang yang baru akan hadir.
Baik, dan bulan Oktober, minggu pertama bulan Oktober, kami baru rencana untuk ibadah khusus. Pada waktu pasar murah, kita mengunjungi 12 keluarga yang menderita, khususnya dengan keuangan. Kami ingin mengajak lagi mereka ke ibadah ini. Kami harus mempersiapkan hadiah dan makanan dan apapun. Oke, jadi ini menjadi ibadah khusus. Oke, dan kami harus mempersiapkan kegiatan yang khusus juga. Baik, ini cukup. Oke. Dan doa Bapa kami. Oke. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.